Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Salam dan budaya, salam harmoni. Dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai RT-PCR atau Real Time Polymerase Chain Reaction. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Niputusri Apriliani Dewi dengan NIM 21130910113 dari program studi S1 Biologi, jurusan Biologi dan Perikanan Kelautan, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Pendidikan Ganesha. Adapun poin-poin yang akan saya jelaskan dalam video ini, yang pertama yaitu pengertian dari Real Time Polymerase Chain Reaction atau RT-PCR. Yang kedua yaitu cara kerja RT-PCR atau Real Time Polymerase Chain Reaction untuk COVID-19. Yang ketiga adalah kelebihan Real Time Polymerase Chain Reaction. Dan yang terakhir adalah kekurangan dari Real Time Polymerase Chain Reaction. RT-PCR atau Real Time Polymerase Chain Reaction sering juga disebut dengan Quantitative Polymerase Chain Reaction atau qPCR. Merupakan suatu metode biologi molekuler berbasis reaksi rantai polimers. Metode Real Time Polymerase Chain Reaction ini mendeteksi amplifikasi gen target selama proses PCR berlangsung dan tidak di akhir reaksi seperti PCR konvensional. RT-PCR menggunakan fluorescence di mana peningkatan sinyal fluorescence menunjukkan terjadinya amplifikasi gen target selama proses PCR. Real-time polymerase chain reaction merupakan teknik yang dapat digunakan untuk memonitor kemajuan dari reaksi PCR pada waktu yang bersamaan. Instrumen ini berkemampuan menganalisis kuantitas sekuen DNA atau cDNA atau RNA dengan sensitivitas dan spesifisitas yang sangat tinggi. Real-time PCR dengan sensitivitas dan spesifisitas yang sangat tinggi diperlukan dalam beberapa bidang seperti farmasi, bioteknologi, pertanian, dan tentunya kesehatan. Nah, pada masa pandemi seperti sekarang, Keputusan Menteri Kesehatan nomor HK.07-Menkes/413/2020 tentang pedoman pencegahan dan pengendalian coronavirus menjelaskan bahwa untuk menegakkan diagnosis pasien yang terduga terinfeksi COVID-19 dibutuhkan pemeriksaan laboratorium dengan menggunakan metode deteksi molekuler atau NAAT atau Nucleic Acid Amplification Test, seperti pemeriksaan Real-Time Polymerase Chain Reaction atau RT-PCR. Yang kedua yang akan saya jelaskan adalah mengenai cara kerja Real-Time PCR pada COVID-19. Cara kerja real-time PCR didasarkan pada deteksi fluoresensi yang diproduksi oleh molekul reporter yang meningkat sejalan dengan berlangsungnya proses PCR. Hal ini terjadi karena akumulasi produk PCR pada setiap siklus amplifikasi. Molekul reporter dengan fluoresensi meliputi pewarna yang berikatan dengan double strand DNA atau menggunakan probe specific sequence. Virus corona diketahui memiliki materi genetik berupa RNA atau ribose nucleic acid atau dikenal sebagai ssRNA+. Sebagian virus lainnya memiliki materi genetik yang sama dengan mikroorganisme lain seperti bakteri ataupun jamur, yaitu DNA. Secara struktur, DNA terdiri dari dua untai dengan urutan nukleotida yang saling berkomplement, sedangkan RNA hanya terdiri dari satu untai saja. Prinsip dasar dari RT-PCR adalah menyalin informasi RNA virus dan memperbanyak ke dalam jutaan kopi. Perbanyakan materi genetik virus dilakukan secara dua tahap reaksi PCR dan memerlukan beberapa material sebagai berikut seperti yang pertama DNA atau RNA template sebagai target yang akan disalin kode genetiknya.
Yang kedua adalah DNA primer, yaitu fragmen DNA kecil yang terdiri dari 15-20 nukleotida sebagai titik awal inisiasi reaksi perpanjangan rantai. Primer akan menempel secara spesifik pada bagian nukleotida dari template yang urutannya berkomplement dengan urutan primer tersebut. Primer dirancang berdasarkan informasi urutan DNA target yang dapat diperoleh dari bank data gen atau genbank yang dapat diakses secara online. Jika DNA target berasal dari mikroorganisme yang belum diketahui urutannya, maka data yang akan digunakan untuk perencanaan primer adalah data urutan DNA mikroorganisme yang paling terdekat kekerabatannya. Dalam hal novel coronavirus SARS-CoV-2 penyebab COVID-19, kita dapat menggunakan urutan DNA coronavirus SARS 2003 atau MERS. Bahan yang diperlukan yang ketiga adalah DNTP, yaitu nukleotida sebagai sumber monomer rantai DNA. Dan yang terakhir adalah reverse transkriptase untuk transkrip balik RNA menjadi DNA dan DNA polimers untuk melakukan reaksi perpanjangan rantai sehingga untai DNA utuh dapat terbentuk. Selanjutnya yang akan saya jelaskan adalah mengenai kekurangan dan kelebihan RT-PCR. Beberapa kelebihan real-time polymer change reaction yaitu tidak perlu kalibrasi setiap kali pemindahan tempat. Yang kedua, semua funnel dapat digunakan. Yang ketiga, tidak perlu sentrifugasi sampel dan sampel yang dibutuhkan sedikit. Yang selanjutnya adalah kekurangan dari RT-PCR. Kekurangan dari RT-PCR sendiri yaitu membutuhkan 2 kali proses yaitu ekstraksi dan amplifikasi. Diperlukan waktu beberapa hari untuk mengetahui hasil pemeriksaan dengan RT-PCR ini. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.